Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Pada saat ini, saya akan membawakan devosi. Yay! Nah, tetapi sebelum kita memulai devosi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan memulai devosi ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan membawa firman-Mu agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik, benar, dan jelas. Berkati kami juga ya Tuhan agar kita bisa mengerti firman-Mu dengan benar dan mendalami firman-Mu tersebut ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai di dalam devosi kita, aku mau bertanya nih. Kalian pernah gak sih kepanasan banget? Misalnya di luar udah 40 derajat nih, terus kulitmu udah mulai lengket, muka kamu udah mulai panas, udah gerah, pokoknya udah gerah banget, kamu gak bisa tahan, kamu pikirannya udah ruangan AC, air putih. Pernah nggak? Aku sih ya pernah, sering banget. Nah, cerita ini agak ada relasi dengan panas. Nah, sekarang saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, cerita yang saya ambil adalah dari kitab Daniel 3 ayat 1-12. Kalian bisa baca Daniel 3 1-12 di rumah atau dimanapun kalian berada, di Alkitabmu atau di Alkitab online Anda. Oke. Jadi saya akan menyimpulkan cerita tersebut. Oke. Jadi ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Oke. Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas. Nah, patung emas ini tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalian bisa lihat di sini. Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh wilayah Babel untuk sujud kepada patung emas ini. Nah, bila ada yang tidak menuruti perintah raja, mereka akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ada 3 teman Daniel, Sadrak, Mishak, dan Abednego. Mereka sangat setia kepada Tuhan. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah mereka tidak mau sujud kepada patung emas yang Raja Nebukadnezar buat. Raja Nebukadnezar melihat mereka berdiri, bertiga-tiga itu berdiri saat wilayah Babel yang lain sujud tunduk kepada patung emas tersebut. Dan tentu saja Raja Nebukadnezar marah. Dan Raja Nebukadnezar tentunya melempar mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kalian bisa udah pikirin nih. Kita aja di sini, di luar misalnya udah 39 derajat, 38 derajat, udah kepanasan, kayak mau kebakar kulitnya udah gitu, ingin minum guk. Pokoknya udah kepanasan banget. Nah, bagaimana kalau kita berada di posisi Sadrak, Meshak, dan Abednego? Kita bisa mati kepanasan sih menurut aku ya. Nah, tapi mereka nggak takut. Mereka tahu bahwa Tuhan akan selalu menjaga mereka, dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mereka tetap ya udah dilempar ke dalam perapian yang menyala tersebut. Nah, setelah itu si Raja Nebukadnezar ini masih melihat si Sadrak, Meshak, dan Abednego berdiri dan tidak terbakar. Terus si raja ini, dia melihat bahwa ada satu orang lagi di antara mereka
Raja Nebukadnezar melihat ada satu orang lagi di antara mereka. Nah, setelah itu, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari perapian yang menyala-menyala itu, mereka tidak ada luka bakar sama sekali. Mereka masih bersih, tidak terluka sama sekali. Nah, menurut kalian, siapa orang keempat yang Raja Nebukadnezar melihat di dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menjaga mereka, menyertai mereka agar mereka tidak kena luka bakaran sama sekali. Bayangkan saja betapa kuat dan betapa luar biasa Tuhan itu. Tuhan bisa bikin kita luka bakar. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh nggak ada sama sekali setelah mereka dilempar dan dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, sekian dari cerita tersebut. Pelajaran dari cerita Alkitab tersebut ini sangat menarik menurut saya. Jadi, si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap tidak mau menyembah patung emas tersebut. Walaupun mereka tahu mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa mereka harus menyembah hanya Tuhan. Mereka tahu bahwa menyembah patung-patung dan apapun itu lain dari Tuhan itu merupakan hal yang salah. Kita harus seperti mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Banyak sekali hal-hal pada saat ini di dunia, di zaman kita ini yang sangat duniawi, yang membuat kita terkadang berpikir bahwa kita tidak bisa hidup dengan tidak memiliki hal-hal duniawi tersebut seperti handphone, laptop, dan segala macam itu. Nah, kita seharusnya tidak boleh begitu. Itu namanya menyembah berhala. Nah, misalnya ini aku punya boneka. Nah, kalau saya berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpa boneka ini, itu salah. Itu namanya berhala, ya kan? Nah, seharusnya yang kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, yang kita tidak bisa hidup tanpa, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Jadi kita harus merubah mindset kita, pikiran kita. Dan kita harus melupakan semua hal-hal duniawi dan fokus kepada Tuhan Yesus saja. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Keluaran 20 ayat 5. Mari kita buka bersama-sama Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi kita juga sudah diperingatkan di awal-awal. Sudah kita diperingatkan di dalam Keluaran bahwa kita tidak boleh sujud kepada hal-hal yang lain, hal yang berhala, dan kita harus selalu hanya sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya kepada diri sendiri, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sesuatu adalah berhala tanpa kita mengetahui? Nah, caranya adalah kita bisa mengetahui jika kita tiba-tiba terlalu tergantung kepada berhala tersebut, lebih dari kita bergantung kepada Tuhan. Nah, hal itu tidak boleh terjadi sama sekali, tidak boleh. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak kepada hal yang lainnya. Dan saya sendiri bersyukur bahwa saya dapat mementingkan Tuhan dan tidak jatuh dalam godaan-godaan yang menjauhkan saya dari Tuhan.
Tidak apa-apa kalau terkadang kita masih menyembah berhala tanpa tidak mengetahui. Kita bisa selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta bantuannya agar kita bisa lebih kuat dan lebih mengetahui bahwa kita tidak boleh menyembah berhala. Tidak apa-apa, nggak apa-apa kalau misalnya kita masih gagal. Kita harus kembali bangkit lagi. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa dengan Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego percaya dengan full, dengan komplit kepada Tuhan. Nah, demikian devosi yang saya akan bawakan pada hari ini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah selesai melakukan devosi ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kita tidak boleh menyembah berhala dan selalu harus menyembah Engkau. Hanya Engkau ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa sadar, agar kami bisa melupakan semua hal-hal duniawi dan fokus kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua, sudah mendengarkan devosi yang saya telah bawakan pada hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat-sehat saja dan kiranya Tuhan memberkati selalu. Sampai jumpa lagi teman-teman.